Selamat datang kembali di channel Perjaka Gesit. Setiap orang mempunyai selera yang berbeda-beda dalam menentukan lokasi tempat tinggal atau tempat ibadah dan seperti apa bentuk bangunannya. Ada yang memilih tempat yang jauh dari keramaian dan kebisingan kota. Ada pula yang memilih membangun di tengah pusat kota. Ada yang menginginkan bangunan yang bergaya Eropa, minimalis dan modern. Sebagian menginginkan tempat tinggal yang terlihat seperti dunia dongeng dan unik. Seperti 7 bangunan berikut dibangun di lokasi yang tak lazim, bahkan cenderung ekstrim. Seperti apa bentuknya? Berikut daftarnya. Santuario Madonna della Corona. Santuario Madonna della Corona merupakan gereja historis yang berada di Italia. Bangunan gereja kapel yang usianya sudah berabad-abad ini punya keistimewaan, yaitu letaknya yang menggantung di sisi tebing terjal. Terletak di lokasi yang terbilang unik, membuat Madonna della Corona diincar oleh para pelancong dunia. Madonna della Corona sendiri dibangun pada abad ke-16 tepat di tebing vertikal Mont Baldo, Provinsi Verona, Italia, pada 774 meter di atas permukaan laut. Letaknya yang di tepi tebing ini membuat penampakan Madonna della Corona bak menggantung di udara. Menghadap ke lembah Adige, Madonna della Corona dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan yang menambah pesona gereja ini. Kuil Fanjing. Gunung Fanjing di pegunungan Wuling, China, bagian barat daya, adalah rumah bagi salah satu pemandangan paling menawan di planet ini. Di sana terdapat 2 kuil kecil yang dibangun di atas puncak menara batu yang terbelah, dihubungkan oleh jembatan melengkung menghadap ke surga alam yang menakjubkan. Keduanya bertengger di puncak menara batu alam yang dikenal sebagai puncak emas awan merah. 2 kuil Buddha kecil ini memiliki sejarah yang dimulai lebih dari 500 tahun dinasti Ming. Bagaimana umat Buddha berhasil membawa bahan-bahan yang dibutuhkan tanpa teknologi modern ke puncak tebing yang menjulang itu masih misteri. Untuk mencapai surgawi ini, pengunjung harus menaiki lebih dari 8.000 anak tangga terlebih dahulu untuk mencapai kuil Buddha di sisi selatan kompleks candi. Selanjutnya dapat berjalan menyeberangi jembatan untuk mengunjungi kuil di sisi utara. Desa Bozol, Prancis. Desa Bozol terletak di wilayah Aveyron, Prancis Selatan. Desa ini telah berdiri selama hampir 10 abad dan terletak di tepi tebing ngarai yang berbentuk kapal kuda. Bozol adalah daratan yang dihiasi ngarai. Desa ini terletak di daratan tinggi batu kapur dan sungai Dordeo mengalir langsung melaluinya. Selama bertahun-tahun, air perlahan-lahan mengikis bebatuan, sehingga mengarah pada penciptaan lanskap yang menakjubkan. Melalui Hall Street, pengunjung dapat dibawa ke tepi fitur misterius dan magis ini, dengan ketinggian sekitar 99 meter. Lubang itu diperkirakan lebarnya sekitar 399 meter. Bozol menyembunyikan salah satu harta karun terbesar di Eropa, yang bernama Conquest. Selain itu, desa ini adalah tempat tua para Templar, yang juga disebut sebagai kesatria Templar. Saat ini sekitar 3.000 orang tinggal di desa kuno ini, dan menyediakan tempat terbaik untuk melihat Bozol secara gratis. Kastil Predjama. Jika sobat suka destinasi wisata kastil atau istana bernuansa gotik, datanglah ke Slovenia. Slovenia punya banyak kastil yang keren, salah satunya adalah Kastil Predjama. Kastil Predjama terletak di barat daya Slovenia, tepatnya di sebuah bukit di Predjama. Yang paling unik dari Kastil Predjama adalah lokasi kastil yang dibangun di mulut goa. Dari kejauhan, kastil ini tampak menggantung di bukit. Desain arsitekturnya yang dibuat dengan gaya gotik menambah keeksotisan bangunan tua ini. Kastil Predjama bertengger di atas bukit di depan mulut goa. Luasnya mencapai 400 meter dengan ketinggian 123 meter.
Kastil ini terdiri dari 4 lantai, di dalamnya terdapat banyak ruangan dengan ukuran besar. Kastil Prejama masuk Guinness World Record sebagai kastil terbesar di dunia. Sejarahnya, Kastil Prejama dibangun tepat di depan mulut goa supaya kastil ini sulit dimasuki, karena kastil ini dibuat sebagai benteng pertahanan bagi bangsawan-bangsawan. Kuil Heng San. Kuil Heng San adalah sebuah kuil yang dibangun di atas tebing 75 meter di atas tanah, dekat Gunung Heng di Hunyuan dekat kota Datong, Provinsi Shaanxi, China. Karena dibangun di atas tebing, kuil ini dikenal sebagai kuil gantung. Kota terdekat dari kawasan kuil adalah kota Datong, yang berjarak 64 km ke barat laut kuil. Kuil gantung ini merupakan salah satu tempat wisata utama dan situs sejarah di kawasan Datong. Kuil Heng San dibangun lebih dari 1.500 tahun yang lalu. Yang membuat kuil ini terkenal tidak hanya karena lokasinya di tebing terjal, tetapi juga karena merupakan satu-satunya kuil dengan kombinasi 3 agama tradisional Tiongkok, yaitu Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme. Pilar Katski. Pilar Katski adalah monolit batu kapur yang menjulang setinggi 40 meter. Terletak di desa Katski di wilayah Imereti, Georgia Barat, sekitar 10 km dari kota pertambangan Ciatura. Pada zaman pagan sebelum munculnya agama Kristen, Pilar Katski dianggap mewakili dewa kesuburan lokal. Dengan kedatangan agama Kristen di Georgia pada abad ke-4 Masehi, batu dijadikan sebagai tempat pertapaan. Penduduk setempat menyebutnya pilar kehidupan. Di puncak Pilar Katski adalah sisa-sisa sebuah gereja kecil yang dibangun antara 6 dan ke-8 Masehi. Gereja ini mungkin dibangun oleh Stylit, pertapa Kristen awal yang naik ke atas pilar berkhotbah dan berdoa. Satu-satunya catatan tertulis dari Pilar Katski terdapat dalam teks sarjana Georgia abad ke-18 yang mencatat ketidakterjangkauan gereja tersebut. Namun ada sejumlah legenda lokal di sekitar pilar, salah satunya mengatakan bahwa puncak batu dihubungkan dengan rantai besi panjang ke gubah gereja Katski yang terletak pada jarak sekitar 1,5 km dari pilar. Biara Meteora. Meteora adalah bentuk formasi batuan yang ada di Yunani, tepatnya di tepi barat laut daratan Tesalia, berdekatan dengan Kalambaka, Sungai Peneus, dan Pegunungan Pindus. Tebing menjulang serupa pilar ini merupakan tempat berdirinya salah satu komplek biara ortodok timur terpenting di negeri para dewa Olympus. Kata meteora berkaitan dengan meteor berasal dari bahasa Yunani yang berarti tergantung di udara atau di atas langit. Keenam biara yang berdiri di atasnya merupakan sebuah keindahan arsitektur yang menakjubkan untuk dipandang. Karena itulah, situs tersebut sengaja dilestarikan dengan memasukkannya di dalam daftar warisan dunia UNESCO. Biara-biara di Meteora dibangun di atas tebing curam yang dikelilingi bukit-bukit bulat. Letaknya sekitar 400 meter di atas lembah Peneus. Lokasi pendirian bangunan yang cukup ekstrim ini memang disengaja karena ketidakstabilan kondisi politik di Yunani pada abad ke-14. Kehidupan beragama masyarakat pun ikut terancam. Jadi, biara-biara sengaja dibangun di lokasi yang sulit diakses.